Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah sampai kepada 15 Ramadan 1446 Hijriah. 15 Ramadan. Artinya kita telah menyelesaikan 14 hari Ramadan. Kita berdoa kepada Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan imam tadi. Mudah-mudahan doa beliau tadi diaminkan oleh Subhanahu wa taala dan dijabah oleh Subhanahu wa taala. Minta yang telah kita lakukan selama puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kam min shaimin laisa jaza min siyamihi ilal ju' wal atas, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi mudah-mudahan laparnya kita, hausnya kita ketika berpuasa itu mendatangkan pahala dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 15 hari termasuk kita sudah masuk hampir semifinal. Ya. Biasanya kalau pertandingan pertama-pertama itu banyak. Kita lihat sholat tarawih kita yang pertama, di hari pertama, kedua, terus sampai hari kesekian ini banyak. Tapi lah hampir 15 hari ini pesertanya lah mulai berkurang. Ini menandakan bahwa ada kemajuan-kemajuan. Mungkin saja ikut program pemerintah efisiensi, ya. Jadi tak terasa kita ini seharusnya kalau baginda Rasulullah SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya ketika di hari-hari akhir Ramadan, tapi kita malah santai-santai, leyeh-leyeh, sehingga kita tidak mempedulikan lagi ada aktivitas istimewa di bulan Ramadan, sehingga menjadikan kita seolah-olah orang yang lalai. Puasa yakin puasa, mungkin tarawih yakin tarawih, tapi tidak di tarawihnya tidak di masjid lagi, ya, sudah santai. Mungkin sudah ada yang di kereta api tarawihnya kan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sisa yang 15 hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Berapa banyak hari ini orang katanya kuat puasa, tapi kalaulah sakit tidak kuat juga puasanya. Ya, ada puasa sampai jam 12 siang, makan kan, lanjut puasa lagi ada, ya. Nah, aliran baru itu. Tapi yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua selama 14 jam lamanya satu hari, di waktu zuhur, asar sampai maghrib kita berpuasa min tulu'i syams min ghurubi ila ghurubi syams, ya,
dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu waktu kita kaum muslimin berpuasa. 14 jam lamanya kalau kita di Indonesia bagian barat ini. Tapi ada di antara beberapa dunia sampai 23 jam puasanya. Ada 21 jam, ada 19 jam. Kita Indonesia rata-rata 14 jam, ada 15 jam. Jadi mudah-mudahan kuat fisik kita, sehat badan kita, jasmani rohani kita. Kalau memang sudah sehat, kita seperti kemarin di Masjid Kubah Timah, cek kesehatannya. Berapa kolesterolnya, berapa gula darahnya, ya, darah tinggi atau tidak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan Ramadan ini dengan predikat takwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah. Di awal saya membacakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita semua seorang manusia. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah berfirman berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh kata Allah, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kita nih kecil-kecil ya, jadi hitam-hitam, khalifah di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini. Tapi malaikat menyaksikan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat. Mereka berkata kepada Allah, malaikat ini, apakah benar engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Ya, apa yang mereka kerjakan? Mereka buat kerusakan, ya Allah. Wa nasfiku dima, dan mereka selalu melakukan pertumpahan darah. Sanksi malaikat kita manusia, ya. Apa kata malaikat tadi? Mereka manusia selalu membuat kerusakan. Benar tidak ya? Benar ya pasti ya, karena malaikatnya yang menyatakan ini. Sedangkan wa nahnu nusabbiha wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikan engkau. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sungguh kamu tidak tahu, ya. A'lamu, aku lebih tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Jadi yakin dan percayalah bahwa walaupun kita disangsikan malaikat sanksi dengan manusia ini, karena pekerjaan manusia ini membuat kerusakan di muka bumi ini. Berapa banyak hari ini lingkungan banjir itu oleh karena kelemahan kita manusia buat kerusakan di muka bumi ini. Jelas Allah Subhanahu wa taala tegaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut oleh karena tangan-tangan manusia. Ya. Kalau kita menyaksikan bumi negeri serumpun sebala ini dari pesawat, ya. Apa yang kita lihat? Lubang-lubang menganga, lubang camoy banyak, luar biasa ya. Tadi rasanya kalau memelihara buaya ya cocok ya, banyak lubang-lubang. Kita dari atas pesawat ya, dari pesawat kita lihat, ya Allah, ternyata bumi kita ini Bangka Belitung sama, banyak lubang-lubang camoy ya. Ini menjadikan ibrah bagi kita semua. Kekhawatiran kita nanti sekian tahun ke depan kita ini akan dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita khawatirkan. Kalaulah tidak kita mulai hari ini berbenah, ya, tidak lagi menambang misalnya, tidak melakukan pengrusakan tanah, pengrusakan laut. Ini PT Timah mau buka nambang di Laut Briga, ditolak masyarakat Briga. Jelas itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Mudah mereka kembali, kata Allah. Yakin dan percayalah kita semua umat manusia ini
yang Allah berikan akal dan Allah berikan nafsu ini dapat memikirkan, ya. Kemarin terjadi peristiwa 271 triliun, tak benar tak ada, Allah alam, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan ibrah kita semua. Jangan serakah, jangan surokoh, janganlah kita melebih-lebihkan, karena kita manusia makan paling kuat satu piring, kecuali orang tertentu mungkin sampai 2-3 piring, ya. Kita manusia ini paling kuat satu piring, selebihnya kita tidak kuat lagi, lah kenyang. Nah, itulah, ya, Allah memberikan ibrah kepada kita semua. Kita ini makan, ya, puasa 14 jam lamanya tahan kita, tapi ketika berbuka hanya dengan 14 asupan ke mulut kita, melalui kerongkongan kita, kitalah kenyang. Seperti loh kita, ya. Jadi kalau kita berikan memikirkan ibrah Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yakin dan percaya bahwa hidup kita ini sebenarnya Allah berikan kekuatan untuk berpikir, ya. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, wahai hamba-hamba Allah yang berpikir. Nah, kita berpikir mulai sekarang ini bagaimana jangan sampai kita menjadi orang yang perusak di muka bumi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi saya jelaskan malaikat sanksi dengan manusia sebagai khalifah. Tapi ada amalan-amalan manusia yang mendatangkan doa dari para malaikat. Ya, apa saja yang kita disaksikan malaikat sehingga malaikat senang dengan kita manusia ini. Ada amalan-amalan manusia yang mendatangkan doa malaikat. Kita setiap hari Jumat mendengarkan, ya, kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah SAW, sedangkan Allah dan Nabi malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat yang selalu bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat tuh kerjanya sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat tuh yang kerjanya ruku terus sampai hari kiamat nanti. Tapi manusia ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang tidak sujud, ada yang tidak ruku. Ini manusia. Makanya malaikat sanksi. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dijelaskan, saya bacakan, ya. Ma fis samawati sab'i mawdi'i qadami wala shibrin wala kafin illa fihi malakun qa'imun aw malakun raqi'un aw malakun sajidun. Tidaklah ada di langit yang 7 tempat seluas telapak kaki, sejengkal atau seluas tapak tangan, kecuali di sana ada malaikat. Jadi kita ini di masjid ini banyak malaikat, ya. Terutama malaikat raqib, mencatat amal kebaikan. Hari ini Haji Effendi Syarkan bersujud di Masjid Agung Kubah Timah tanggal ini, mendengarkan ceramah ini, semua dicatat malaikat sebagai kebaikan, ya. Jadi kemudian saya artikan lagi, di sana juga ada malaikat tengah berdiri, sedang ruku atau sedang bersujud. Nah, ini, ya. Jadi selain sujud dan ruku, mereka juga senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman, orang yang bertaubat dan senantiasa meniti jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam sebuah ungkapan Muhammad Ibnu Abdul Hadi As-Sindi berkata, doa malaikati yurja istijabatahu. Doa para malaikat itu diharapkan dan diistijabahi, dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan manusia yang menjadikan malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa manusia. Apa amalan yang pertama?
Yang pertama yang dilakukan oleh manusia adalah orang yang menjenguk orang sakit, ya. Nah, ini kelihatannya jauh, rumah sakit umum daerah jauh sana ya. Rumah sakit ini, rumah sakit provinsi, kawan sakit. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah kepada kita semua bahwasanya malaikat itu mendoakan kita, orang yang sedang menjenguk sahabat keluarganya yang sakit. Dia tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Menjenguk orang sakit itu malaikat mendoakan kita. Ini sebuah hadis Sunan Abu Daud an Ali qala ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbihu wa kana lahu kharifun fil jannah wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi wa kana lahu kharifan fil jannah. Artinya, tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada sore hari, melainkan akan keluar 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang memintakan ampun untuknya hingga pagi hari, dan baginya diberikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, menjenguk orang sakit ini adalah satu amalan yang akan mendatangkan doa malaikat. Yang kedua, mendoakan seorang muslim, mendoakan sahabat yang sakit, mendoakan sahabat yang ketimpa musibah, baik suka maupun duka. Kita selalu mendoakan sahabat-sahabat kita, sebagaimana dalam Sahih Muslim dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'ul muslimi li akhihi bizuhril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a ila akhihi bi khairi qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Sahih Muslim. Doa seorang muslim untuk saudara seorang muslim dari kejauhan dan tanpa diketahui olehnya, maka akan dikabulkan. Di atas kepalanya terdapat malaikat yang telah diutus, dan setiap kali ia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu ya. Misal kita punya sahabat jauh di mana, misalnya bukan di daerah kita, jauhlah dari kita, sehingga kita mendoakannya dan malaikat mengaminkannya. Yang tidak boleh itu mendoakan orang mati, Pak. Oh, tidak boleh mendoakan orang mati. Kawan hidup kita doa minta mati ya, jangan. Tapi kalau mendoakan orang yang telah meninggal dunia, boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan orang mati. Ya Allah, cepatlah kawan mati, ya, tidak boleh. Ya, yang boleh itu mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Minta doa ya, berdoa Subhanahu wa taala, minta diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, apa yang telah dilakukannya. Jadi hingga hilanglah iri hati, dengki di antara kita kalau kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Saya kira percaya kita punya sahabat akrab dulu ya, akrab baik kepada kita semua waktu di SMP, SMA ya, ataupun waktu kuliah, ataupun waktu kita tinggal di kampung ya. Pak Dr. Iskandar punya kawan sahabat di kampung yang telah mendahuluinya, mendoakan sahabatnya, malaikat mengaminkan ya. Tidak usah khawatir, salah satu amalan yang malaikat itu mendatangkan doa malaikat itu adalah kita mendoakan sahabat-sahabat kita, mengharapkan kebaikan-kebaikan, dimudahkan segala hidup urusan ya. Kalau kita hari ini mungkin Allah takdirkan sebagai PNS misalnya, kita mendoakan sahabat kita yang bertani, kita mendoakan sahabat kita yang setiap harinya, mohon maaf, hanya ngambil upah misalnya, hidup dari hari ke hari, kita mendoakan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya mengaminkan doa yang kita minta itu, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita akan mendapatkan doa yang sama seperti yang kita doakan kepada para sahabat kita.
Kemudian amalan yang ketiga adalah mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang selalu menasihati dalam kesabaran, ya, hak dan kebaikan. Alhamdulillah hari ini kita masih punya guru-guru, ya, masih banyak para ustadz yang mendoakan kita semua. Ini dalam surah Sunan At-Tirmizi dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta namlah fi hujriha wa hatta al-khutuwat yasallun ala muallimun nas khair, ya, yang artinya sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, jadi hari ini menjadi guru itu adalah profesi yang paling mulia, luar biasa. Karena guru selalu mengajarkan ilmu, terutama yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran, yang selalu mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, insya Allah Allah mudahkan hidupnya. Kita lihat, kita saksikan di kota Pangkal Pinang ini saja, berapa banyak orang yang hidupnya dengan mengajar Al-Quran, tapi anak-anaknya sukses semua. Nah, saya hari ini menggantikan Ustadz Nasrun Supardi, Haji Supardi, ya. Beliau Haji Supardi itu orangnya landing, saya tahu betul karena saya sering ke rumahnya waktu saya kuliah, ya. Hidupnya hanya dengan Al-Quran, mengajarkan muridnya ngaji Al-Quran, ya. Hanya dengan mengaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi anaknya sukses semua. Ada yang S2 jadi Amerika, ada yang dosen, ada yang PNS, semuanya sukses. Sekarang ada yang anggota KPU, ya Pak Iskandar, ya, satu. Ini sukses artinya. Jadi Allah itu memberikan ibrah kepada kita semua bahwasanya kalau mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sebaik-baik khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian semua itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Tentu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bahasa Arab kepada orang lain. Nah, makanya dulu waktu kuliah saya memilih jurusan bahasa Arab biar dekat dengan Al-Quran, ya, biar tahu makna Al-Quran, biar paham dengan apa yang disebutkan para imam, ya, biar paham apa yang diminta orang lain berdoa, sehingga jangan sampai kita tidak paham dengan doa-doa kita yang dipanjatkan, sehingga terjadilah ada yang menyatakan doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Padahal bukan, tidak tahu apa yang diminta, ya, karena doa versi kita berbeda-beda. Yang keempat, amalan didoakan malaikat adalah bersedekah pagi. Bersedekah pagi. Ini dalam Sahih Bukhari dijelaskan, an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmi yusbihul ibad fihi iz illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya ketika hamba berada di pagi hari, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarganya. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberikan nafkah kepada orang lain, terutama keluarganya. Jadi jangan pelit, no? Jangan pelit. Innal bakhi ila wa'id apada ghinan la turu alaihi makhayrul faqar. Itu kata syair, ya. Sungguh pelit memang nampak kayanya, tapi itulah tanda-tanda kemiskinan. Jadi kalau Allah berikan rezeki kepada kita, ya, THR lah keluar, bagi-bagi ke kawan, ya, walaupun tidak banyak, ajak kawan ngopi misalnya kan. Nah, inilah bagian dari bersedekah di pagi hari, tapi jangan bulan Ramadan, ya. Insya Allah di bulan lain. Jadi kalau hari kita isi dengan bersedekah pagi, insya Allah kita didoakan dua malaikat spesial yang mendoakan orang-orang yang bersedekah pagi itu. Yang kelima, orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ya. Hari-hari ini anak-anak kita ada yang kuliah di luar, ada
ada yang sekolah di pesantren misalnya. Orang menuntut ilmu itu akan didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau orang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, meninggal dunia dalam perjalanan, itu syahid dunia. Tapi niatnya karena Allah. Ya, jadi berangkat dari rumah berdoa, ya Allah, saya ingin mengajar hari ini, saya ingin belajar hari ini, ya Allah. Itu kalau dia meninggal dunia dalam perjalanan, diibaratkan sebagai orang mati syahid. Orang mati syahid, pahalanya adalah kebaikannya adalah surga si Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, man sala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata tad'u ajnihatiha ridha li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al hitani fil ma. Yang artinya, barang siapa yang menuntut jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya, memberikan kemudahan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan bumi akan memohon ampun kepada orang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air, ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah satu amalan yang mendatangkan doa para malaikat. Yang keenam, orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tarawih kita itu banyak salawat, ya. Sehingga kalau kita bersalawat ketika melaksanakan kewajiban kita sehari, walaupun tidak dalam sholat misalnya, walaupun tidak waktu sholat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk mendoakan kita, ya. Maka dalam hadis Ani bin Umar yaqul sallallahu alaihi wasallam qala salatu sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salata falyuqilla 'abdun min zalika liyaqsam, ya. Artinya barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 salawat. Jadi sekali kita salawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita akan diberi malaikat itu mendoakan kita bersalawat kepadanya sampai 70 salawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Kemudian yang ketujuh, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Nah ini malaikat berdoa, ya. Orang tidur dalam berwudu. Jadi sebelum tidur itu kita berwudu. Kalau lah tidur, lah biarlah bisa bubuk lagi atau apa, tidurlah tidur. Tapi sebelum tidur kita berwudu. Ini amalan yang mendatangkan doa malaikat. Ya, malaikat mendoakan orang tidur dalam berwudu. Kita ini kan mohon maaf banyak tidur tidak berwudu. Langsung ngebombai. Apalagi letai-letai dari kampung kayak semalam misalnya kan, letai-letai langsung tenggelam tidur, ya. Tapi masih wudu juga, ya. Minum obat kan, minum obat dulu, ya, wudu baru tidur, ya. Nah, jadi tidur dulu Pak Yus. Jadi sebelum tidur itu kita berwudu dulu, ya. Jadi ini mendatangkan doa malaikat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kemudian yang kedelapan, orang yang duduk menunggu waktu sholat, doa malaikat nih. Jadi kalau sholat zuhur, sebelum sholat zuhur duduk dulu di masjid, nunggu waktunya. Kalau lah waktunya sholat baru sholat, ya. Jangan sampai kita artinya laguan sia-sia. Banyaklah jadi masbuknya ketimbang menunggu waktu sholatnya. Jadi salah satu amalan yang mendatangkan doa malaikat adalah orang yang menunggu waktu sholat. Jadi kalau subuh misalnya jam 4 sekian, ya, nah, kita menunggunya jam 4 lewat 15. Jadi beberapa sekian menit itu kita akan didoakan para malaikat. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, an Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu qala ahadukum ma qa'ada yantaziru shalah fi salatin ma lam yuhdisu tad'una lahu malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan bersuci atau berwudu, para malaikat akan mendoakannya. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampun dia, ya Allah, sayangi dia, ya Allah. Nah, jadi kita, ya, kalau bisa, kalau pas waktunya menunggu waktu sholat. Jangan sampai sholat lah masuk waktu baru kita sholat. Tunggu saja sekian menit, 5 menit, 10 menit, ya. Mudah-mudahan itu menjadikan kita didoakan oleh para malaikat. Mendoakan kita, minta Allah ampuni dosa kita yang banyak ini, ya.
Allah minta sayang kepada kita semua. Yang kesembilan, yang terakhir, orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Saf terdepan, ya. Jadi kalau mau siapa saja, tidak tahu pengurus, kalau dia telat di belakang. Jangan cak gaya tentang pengurus ya. Anak-anak kecil di pinggir-pinggir ya. Pokoknya siapa saja kalau bisa cari saf terdepan. Saf terdepan, yang kedua, ketiga, keempat. Jatahnya beda tuh. Saf ke depan misalnya 50, 40, 30 terus semuanya beda. Makanya usahakan kita adalah duduk, maksudnya kita di masjid itu dalam keadaan berdiri di antara saf-saf terdepan. Ini dalam Sunan Abu Dawud dijelaskan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alas suqufil awwal. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang hadir di masjid pada sop pertama, kedua, ketiga ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam hari dan kehadiran kita ini dapat menjadikan orang yang didoakan para malaikat. Sungguh kata Allah, kalaulah walaupun mereka sanksi dengan kita, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ya memberikan kepada kita semua kecerdasan otak dan nafsu ya. Jadi mudah-mudahan kemampuan berpikir kita jauh lebih konkret mengalahkan nafsu-nafsu kita, sehingga kita dapat menjadikan hamba Allah yang paripurna, menjadikan diri kita ini hamba Allah yang baik, menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di antara sahabat kita secara vertikal, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal bersama manusia kita ini nantiasa akrab baik bersama sahabat-sahabat kita ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah jawaban dari kekhawatiran malaikat dengan manusia, sehingga apa? Sehingga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjadi yang terbaik di isinya, sehingga bulan Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini menjadikan Ramadan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu juga mungkin juga ini Ramadan terakhir. Kita kan tidak tahu ya. Ada kawan kita 2 hari sebelum Ramadan lah meninggal duluan. Ada 2-3 hari masuk Ramadan dan meninggal duluan ya. Jadi mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang masih 15 hari ini kita manfaatkan betul untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala. Jangan tidak tarawih kalau badan sehat ya. Ada orang puasa tapi tidak tarawih banyak. Ada orang tarawih tapi tidak puasa adalah ya. Ada orang yang berbuka puasa saja tapi tidak puasa ada. Macam-macam sekarang ya. Ada orang yang tidak puasa tapi dia berbuka puasa. Ya, berebut dengan makanan berpuasa ya, padahal dia sedang berpuasa. Konkretnya qiyam, tahajud ya, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, itulah ya amalan-amalan kita di bulan puasa ini yang menjadikan diri kita insyaallah paripurna menyelesaikan Ramadan ini secara elegan, menyelesaikan puasa ini secara baik, dan insyaallah kita diketahui menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa isinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan menyelesaikan Ramadan ini hingga berakhir, dan kemudian wa tukabirullah ala ma'adakum alakum tashkurun. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 85 itu ya, nanti kita bertakbir mengenal Subhanahu wa taala nanti di hari Idul Fitri. Demikian saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.